Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Komisaris Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian didampingi dengan Kepala Badan BPS DFV dan jajaran yang ada OPD yang ada di Kalimantan Selatan. Hadir juga tadi Pak PLH Gubernur, kemudian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kami membahas atau melakukan rapat koordinasi tentang optimalisasi lahan dan TUSIP ya. Ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka mengevaluasi kemudian mencari solusi terkait permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan OPLA dan TUSIP. Solusinya sudah dapat, bahkan atensi Bapak PLH Gubernur luar biasa. Beliau akan menganggarkan, akan mengalihkan biaya dan terduga untuk mendukung kegiatan ini. Ya, jadi ada beberapa yang tidak teranggarkan, tidak diambil dari APBN pusat. Nah itu nantinya akan dianggarkan oleh Pak Gubernur. Ini menurut saya adalah perhatian yang luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi saat ini kita tahu bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menyatakan bahwa swasembada pangan menjadi target untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan keseriusan ini bisa tercapai apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Kalimantan Selatan ada provinsi yang cukup luas potensi untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sangat baik di provinsi ini. Saat ini kita memiliki target ya 41.000 hektar untuk OPLA dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya, dan alhamdulillah secara target sudah dipenuhi ya oleh Kalimantan Selatan. Namun memang ada beberapa hal terkait dengan konstruksi lahan dan sebagainya, itu yang harus kita dorong ke depan. Dalam waktu yang singkat, Kalimantan Selatan akan dilakukan cetak sawah rakyat. Nah, tentu saja ini juga nanti akan membuka peluang untuk peningkatan produksi di provinsi ini, dan kegiatan-kegiatan ini karena memang merupakan kegiatan yang berkelanjutan, harapannya tetap akan dilakukan secara profesional, dan jika ini bisa dilakukan dengan tepat sasaran, tepat target, maka akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Luar biasa. Bapak Kepala Pusat Penyuluhan dan jajaran dari Kementerian Pertanian yang kebetulan berhadir pada pagi hari ini, serta para Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota Kalimantan Selatan yang berhadir, serta para hadirin yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu, kami akan menyampaikan laporan terkait dengan perkembangan kegiatan optimasi lahan rawa, kemudian juga kompanisasi serta tumpang sisip padi gugur di Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan optimasi lahan rawa, saya kira seperti yang sudah kita ketahui bersama, untuk Kalimantan Selatan itu ditarget ada 8 kabupaten, di mana luasan yang ditarget pada awal kegiatan ya di dalam penganggaran itu luasannya 46.340 hektar. Kemudian setelah dilakukan perencanaan SID ya, total kita terdapat 41.829 hektar. Jadi memang ada beberapa kabupaten yang posisinya ada di bawah 70% ya. Sehingga ini Bapak Ibu sekalian, percepatan untuk pencapaian kegiatan kemarin sudah kita lakukan rapat koordinasi dan disepakati bahwa akan diselesaikan ini seluruhnya di akhir November. Sehingga kita harapkan dari sisa 25% ya sekitar itu dalam waktu yang cukup singkat ini kita harapkan bisa selesai. Karena memang kemarin kita mulai kegiatan ini di bulan September ya, akhir September, sehingga pekerjaan ini alhamdulillah dalam progres percepatannya sudah mencapai di angka 61,47%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dirjen Pertanian, Bapak Badan SDM dan Bapak Ibu sekalian.
bahwa pada hari ini betul tadi disampaikan oleh Pak Irjen bahwa kita melaksanakan evaluasi terkait dengan kegiatan optimasi lahan ya dan tumpang sisip yang ada di Kalimantan Selatan ini. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa progres kita mulai berkembang dengan baik ya, insya Allah sesuai dengan kesanggupan yang sudah disepakati antara pelaksana baik itu Polban, kemudian PTSMS dan BTPDM bahwa target kita di akhir November atau awal Desember paling lambat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Kemudian terima kasih atas dukungan dari Pak Irjen, dari Badan, terutama untuk Kalimantan Selatan. Kami bangga juga dengan tadi Pak PLH Gubernur terkait dengan sambutan beliau dan disampaikan tadi support penuh terhadap program yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan tetap menjadi lumbung pangan nasional ya. Alhamdulillah itu mudah-mudahan juga target produksi yang sudah kita tetapkan bisa kita capai dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, rapat ini diawali dengan rapat sebelumnya dengan Pak Mentan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, di mana kita mendapat laporan bahwa progres untuk optimalisasi lahan baru 40% sekian dan progres untuk realisasi tumpang sisip itu baru 19, sekian persen dengan waktu yang tersedia maksimal Oktober, November, Desember pun di pertengahan tahun hingga optimal atau maksimalnya di 2 bulan. Perlu langkah-langkah strategis, perencanaan yang taktis agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan bisa dilaksanakan dan alokasi anggaran yang sudah dikucurkan ke Kalimantan Selatan bisa terserap maksimal di Provinsi Kalimantan Selatan. Mendengarkan laporan tadi yang disampaikan, memang ada beberapa progres yang memang pekerjaannya terhambat. Untuk optimalisasi lahan karena pengaruh muka air laut pasang surut, kemudian ada curah hujan tinggi, kemudian juga ada lokasi yang memang memerlukan ekskavator yang tidak biasa, dia harus sistem amfibi yang pakai ponton, hingga memerlukan ekstra kerja yang lebih baik dari teman-teman sekalian. Kemudian untuk penyelenggara, memang kita lihat sudah ada komitmen disampaikan Ibu Ida bahwa kesiapan semua penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan maksimal di akhir November atau di pertengahan Desember 2024. Berapa sih sebenarnya kebutuhan peralatan, personil, tenaga kerja, bahkan waktu untuk menyelesaikan? Hitung, buat simulasinya dalam waktu yang tersedia. Kalau memang dibutuhkan lebih dari alat yang tersedia saat ini, tolong dibuat, dievaluasi setiap hari. Apakah sudah tersedia, apakah sudah tercapai atau tidak. Hingga paling aman sebenarnya di akhir November harusnya sudah selesai semua. Terkait kondisi alat yang harus membutuhkan alat amfibi, ya saya rasa harus bisa mencari alat-alat tersebut. Salah satunya PU kalau tidak salah sudah punya ya, PU Menteri Pertanian, kemudian teman-teman Balai Wilayah Sungai juga punya alat-alat tersebut yang mungkin bisa disewakan oleh teman-teman penyedia. Hari ini kita mengundang teman-teman Gapki untuk memastikan apakah di area perkebunan, khususnya perusahaan-perusahaan perkebunan yang di bawah naungan Gapki itu tersedia area-area yang bisa dimaksimalkan untuk menanam padi gogo yang tadi umurnya harus di bawah 3 tahun. Nah, ini perlu diintensifkan rapatnya lagi dengan teman-teman Gapki dan semua perusahaan terkait perkebunan untuk memastikan mana saja area yang memang tanamannya belum sampai 3 tahun, berapa luasannya, sehingga kita menyusun target itu real dengan di lapangan, termasuk dengan kondisinya, apakah memang bisa ditanam dengan padi gogo atau tidak. Terus di daerah Batola, informasinya di daerah Rawa tidak memungkinkan untuk dilakukan penanaman padi gogo, ini harusnya dikeluarkan. Kemudian area-area lain yang memungkinkan itu dipastikan. Harusnya teman-teman di kabupaten kota sudah bisa mengidentifikasi dengan baik mana-mana saja yang mungkin kita bisa optimalkan. Ada popanisasi dan pipanisasi, dan target kita di akhir tahun ini bisa maksimal. Jadi atur langkah-langkahnya, dimitigasi mana mungkin ada perlambatan, kita lakukan percepatan, melakukan penambahan alat tenaga kerja dan sebagainya. Oke, terima kasih.